Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Belum lama ini, Samsung merilis smartphone barunya dari seri A yang masih masuk ke entry level, tapi punya spesifikasi yang cukup menarik untuk sebuah smartphone Samsung di kelas entry level. Hal itu membuat smartphone ini cukup menarik perhatian banyak orang, khususnya yang mencari smartphone dengan budget di bawah 2,5 juta. Dia adalah Samsung Galaxy A05s. Samsung Galaxy A05s ini dijual dengan harga normal Rp2.299.000 hingga video ini dibuat. Jujur sejauh yang saya lihat dan rasakan, smartphone entry level Samsung cenderung overpriced dari kompetitor lain sekelasnya jika melihat dari spesifikasi yang diberikan. Lantas apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini? Apakah ia se-worth it itu untuk dibeli di kelas harga 2 jutaan? Untuk mengetahui jawabannya, mari langsung aja kita bahas apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini yang saya temukan dan sudah saya rangkum selama menggunakannya agar teman-teman tidak salah pilih sebelum membeli. Oke, mari langsung aja kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, build quality yang bagus. Samsung Galaxy A05s ini punya build quality yang bagus dan solid dibanding kebanyakan smartphone lain sekelasnya. Hal itu terasa dari materialnya yang tidak terlihat murah dan tidak terasa ringkih. Material ini juga dipakai di smartphone Samsung seri lain yang kelasnya itu ada di atasnya. Cukup wajar sih ya, karena ini kan smartphone Samsung. Biasanya emang dikenal punya build quality yang lebih baik. Kelebihan yang kedua, dukungan pembaruan software terjamin. Lagi-lagi karena ini Samsung, jaminan update software pun tetap menjadi kelebihan mereka. Sebab Samsung dikenal sebagai brand yang rajin melakukan update software smartphone-nya. Maklum ya, sekelas Samsung pasti punya tim R&D yang khusus dan memadai. Nah, untuk A05s ini walaupun cuma entry level, tapi ia dijanjikan mendapat pembaruan OS hingga 2 generasi dan pembaruan keamanan selama 4 tahun. Sekarang dia pakai Android 13, berarti masih akan bisa diupdate hingga ke Android 15 nantinya. Cocok untuk yang mencari smartphone yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Kelebihan yang ketiga, kamera bisa merekam video 60 fps. Saat ini banyak kamera smartphone yang secara resolusi cukup besar, rata-rata udah 50 megapiksel ke atas. Namun sayang nggak semuanya bisa merekam video hingga ke 60 fps. Walaupun ada yang bisa, biasanya hanya dengan kamera belakang. Nah, menariknya di Samsung A05s ini selain kamera belakang bisa merekam 60 fps, kamera depannya juga bisa loh, bahkan dengan resolusi kamera depan yang cuma 13 megapiksel. Hal ini ngebuat saat kita merekam video dengan kamera depan tetap bisa mendapatkan frame rate yang tinggi dan menghasilkan rekaman video yang lebih halus pergerakan gambarnya, ketimbang yang 30 fps. Kelebihan yang keempat, kualitas layar cukup bagus. Samsung dikenal sebagai perusahaan pembuat layar yang bahkan dipakai di banyak produk dari brand lain, sehingga seharusnya kualitas layar mereka juga tidak diragukan lagi. Hal itu terlihat dari layarnya si A05s ini. Walaupun jenisnya cuman TFT PLS LCD dengan resolusi Full HD+, tapi layarnya ini terlihat tajam dan detail banget. Warna yang dihasilkan juga lebih baik dari panel IPS lain yang bukan buatan Samsung. Untuk kelas harganya, saya bisa katakan layarnya ini masih tergolong bagus. Oke, itu tadi dia 4 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, tidak ada NFC. Di kelas harga 2 jutaan, saat ini sudah sewajarnya smartphone Android dilengkapi dengan NFC. Karena hampir semua smartphone dengan harga tersebut sudah punya fitur NFC. Saat ini fitur ini sudah cukup penting, khususnya buat orang-orang seperti saya yang butuh NFC untuk top up saldo kartu e-tol. Alhasil kalau smartphone yang nggak ada NFC-nya, kita jadi nggak bisa melakukannya dengan smartphone. Saat ini fitur ini menjadi deal breaker ya bagi saya dalam memilih smartphone. Tapi kalau yang nggak butuh NFC, ini mungkin nggak akan jadi masalah dan tidak perlu dipertimbangkan. Kekurangan yang kedua, paket penjualan sangat minim. Kalau kita perhatikan brand kompetitor lainnya, aksesoris seperti case dan anti gores itu sudah menjadi standar wajib. Apalagi yang harganya udah menyentuh 2 juta rupiah.
Tapi Samsung memilih menjadi brand yang agak berbeda dan bisa dibilang pelit dalam hal ini. Paket penjualannya minimalis sekali. Di dalam boxnya hanya ada kabel data dan SIM ejector. Bahkan adapter chargernya pun diberikan terpisah sebagai bonus. Saat melihat ke smartphone-nya juga di layarnya ini belum ada tertempel anti gores bawaan sama sekali ya, yang biasanya kita temukan di brand lain. Alhasil saat kita membeli smartphone ini, kita harus siapkan lagi budget untuk membeli case tambahan dan juga anti gores. Kekurangan yang ketiga, sensor banyak yang absen. Saat saya cek, ternyata smartphone ini juga tidak dilengkapi sensor kompas bahkan giroskop. Benar-benar banyak yang disunat oleh Samsung ya. Padahal smartphone ini harganya nggak murah-murah banget. Karena nggak ada sensor kompas, jadi kita nggak bisa menggunakan aplikasi kompas di Samsung A05s ini. Begitu juga tidak adanya giro membuat kita tidak bisa bermain game dengan giro ataupun untuk menikmati konten-konten yang sudah mendukung video 360. Padahal di brand lain rata-rata semua sensor ini udah tersedia di kelas harga yang sama. Kekurangan yang keempat, layar masih menggunakan model water drop. Walau layarnya punya kualitas yang cukup bagus, tapi sayang secara model masih menggunakan water drop, yang mana ini tuh model yang udah ada sejak pertama kali tren layar full display. Sekarang rata-rata yang masih pakai layar model begini biasanya smartphone yang harganya cuma 1 jutaan. Seperti yang saya bandingkan ini adalah itel A70 yang bahkan harganya cuma 800 ribuan. Sedangkan si A05s ini dia udah di atas 2 juta tapi kita masih dapat model layar yang sama seperti ini. Padahal di kelasnya para kompetitor rata-rata sudah menggunakan model pansol yang lebih kelihatan modern dan premium. Sebenarnya memang ini cuma soal selera dan looks aja sih. Tapi bagi saya ini ngebuat smartphone ini jadi kelihatan seperti smartphone yang keluaran 3-4 tahun lalu dan kelihatan lebih murah dari harga aslinya. Kekurangan yang kelima, bodi cukup tebal dan tidak tahan air. Entah emang karena materialnya yang terlalu tebal atau gimana, tapi smartphone ini punya ketebalan di atas rata-rata smartphone keluaran terbaru. Kerasa banget tebalnya saat dipegang ya. Si A05s ini mencatatkan ketebalan 8,8 mm atau hampir 9 mm. Pantas saja kerasa tebal ketimbang smartphone lain yang rata-rata udah di bawah 8 mm. Kalau kalian suka smartphone yang tipis, pasti nggak akan terlalu suka ngelihat dimensinya si A05s ini. Terlihat lebih bulky ketimbang smartphone lainnya. Selain itu, bodinya ini pun belum mendapat IP rating. Jadi hati-hati aja saat menggunakannya. Jangan sampai keciprat air ya. Kekurangan yang keenam, performa biasa aja untuk gaming. Kalau kamu adalah pengguna yang sering bermain game di smartphone, maka si A05s ini bukanlah pilihan yang tepat karena dia cuma dibekali dengan Snapdragon 680 yang saat di benchmark dengan Antutu versi 10 cuma menghasilkan skor 304 ribuan. Memang bukan skor yang rendah. Dipakai untuk penggunaan casual harian ini masih cukup enak, tapi kurang maksimal jika untuk gaming. Contohnya saat dipakai bermain PUBG Mobile, cuma dapat setting grafik smooth high. Settingan yang dibilang sangat pas-pasan. Harusnya di harga segini minimal kita bisa dapat di Ultra lah ya. Karena di kelas harga yang sama bahkan lebih murah pun kita bisa mendapatkan smartphone dengan chipset yang jauh lebih baik dari ini untuk dipakai gaming. Cari aja yang pakai minimal MediaTek Helio G8 series atau G9 series. Itu lebih enak dipakai buat gaming. Tapi kalau kamu bukan gamer, kekurangan ini nggak terlalu masalah. Kekurangan yang ketujuh, RAM cuma 6 GB. Di harga 2 jutaan, saat ini rata-rata kita sudah bisa mendapatkan RAM 8 GB. Namun di A05s ini sayangnya kita cuma bisa dapat RAM 6 GB aja. Bahkan tidak ada pilihan 8 GB alias cuma ada satu varian memori yaitu 6/128 GB aja. Sehingga kalau dipakai buat multitasking pasti nggak akan bisa menampung aplikasi sebanyak smartphone yang sudah memakai RAM 8 GB. Nah, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari si Samsung Galaxy A05s ini. Overall, terdapat lebih banyak kekurangan daripada kelebihan yang saya temukan. Tapi mungkin kekurangan dan kelebihan itu tidak semuanya cocok ke semua orang ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya seperti NFC. Mungkin tidak semua orang butuh NFC, jadi baginya ketiadaan NFC bukan masalah. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Tapi overall memang apa yang ditawarkan si A05s ini masih di bawah rata-rata dari apa yang ditawarkan brand lain di kelas harganya. Samsung masih suka menyunat fitur-fitur yang ada di smartphone entry levelnya. Cuman karena ini Samsung, setidaknya kita bisa lebih percaya dengan kualitas dan after sales-nya. Nah gimana, apakah teman-teman tetap tertarik dengan smartphone ini atau malah nggak tertarik? Kalau teman-teman ada menemukan kelebihan dan kekurangan lain, silahkan ditambahkan aja di kolom komentar ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.